Mungkin pertanyaan pertama saya tunjukkan ke Pak Keng Hong. Bapak dikenal sebagai investor yang sering berinvestasi di saham-saham Wonderful. Pak, boleh nggak tolong definisikan saham Wonderful apa sih Pak dari perspektif Bapak? Dan bagaimana Indonesia memiliki lebih banyak perusahaan yang Wonderful ini? Yang saya hormati Pak Irman, Pak Agung, Pak Nikolas, Bapak Ibu, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Apa sih Wonderful Company? Menurut saya Wonderful Company adalah sebuah perusahaan yang bisa membukukan laba yang sangat besar. Ya. Bukan perusahaan yang labanya kecil, bukan perusahaan yang labanya sedang atau perusahaan yang rugi, tapi Wonderful Company adalah perusahaan yang labanya besar. Dan setiap tahun dia growing, terus dia bertumbuh. Ya, udah besar, tahun-tahun seterusnya dia, misalnya labanya 1 triliun, jadi 2 triliun, jadi 4 triliun, jadi 6, jadi 8, dari 10 dan seterusnya. Labanya besar dan terus semakin tahun semakin besar. Contohnya apa? Contohnya tentu saja perbankan yang besar. Perbankan yang besar, ya. Contohnya seperti BNI itu Wonderful Company, ya. Perusahaannya labanya besar dan setiap tahun labanya terus bertumbuh semakin besar dan semakin besar, semakin besar. Demikian Pak jawaban dari saya. Thank you Pak Keng Hong. Dan bagaimana caranya Indonesia memiliki lebih banyak perusahaan yang Wonderful tersebut Pak? Tapi spesifiknya gimana kita bisa lebih banyak punya perusahaan Wonderful yang listed on IDX Pak? Tentu saja untuk supaya Wonderful Company itu bisa dimiliki oleh masyarakat, tentu saja Bursa Efek Indonesia harus mendekati perusahaan-perusahaan yang luar biasa ini, yang perusahaan yang untungnya besar, Wonderful Company. Pak Irman dan tim mendekati mereka, merayu mereka supaya mereka mau go public sehingga bisa dinikmati makin banyak Wonderful Company di Bursa Efek Indonesia. Saya rasa demikian. Ya. Thank you Pak Keng Hong. Mungkin langsung aja ke Pak Iman kali ya Pak. Bagaimana IDX sebagai SRO atau Self-Regulatory Organization bisa membantu lebih banyak perusahaan untuk IPO di Indonesia. Ini lempar bola dari Pak Keng Hong ke Pak Iman. Baik, terima kasih Pak Niko, Pak Agung, Pak Ko, Pak Lo Keng Hong, Bapak-Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Pertama-tama, selamat sore, terima kasih hadir di sini bersama kami. Dari sisi bursa, ya memang salah satu core fokus kita untuk ke depan adalah market deepening, Pak. Yang disampaikan tadi. Memang kalau kita melihat bahwa bursa adalah intermediary. Kita tidak bisa menjadi underwriter untuk perusahaan-perusahaan IPO. Ini sangat tergantung kepada perusahaan sekuritas atau anggota bursa. Tetapi yang disampaikan Pak Lo, kita coba lakukan, Pak. Jadi memang dari sisi supply, saya disampaikan tadi bahwa hari ini ada 938 perusahaan tercatat di bursa. Dan setiap tahun bertambah rata-rata 60 perusahaan per tahun. Jadi tambahan perusahaan tercatat 60 perusahaan. Namun demikian, kami punya KPI yang namanya Lighthouse, Pak. Artinya suatu perusahaan yang punya market cap 3T, tetapi free float-nya 15%. Itu setiap tahun, Pak. Dari 60 itu paling banyak 5, Pak. Kenapa? Artinya sangat sulit bagi perusahaan-perusahaan ya, yang dengan skala tadi market cap yang besar untuk go public. Padahal teman-teman mungkin tahu bahwa aturan di bursa yang paling kecil adalah kalau punya ekuitas 3 triliun, itu bisa free float 10%. Tadi disampaikan Pak Nikolas, Pak Agung, menghandle brand contohnya. Brand itu IPO size-nya hanya 4%, tapi free float-nya 11% ya Pak Agung. Jadi artinya dia eligible untuk IPO. Nah,
sekarang apa yang kami lakukan tadi, tentu saja benar, kita bursa tidak tinggal diam Pak. Kami punya satu divisi khusus yang melakukan proaktif untuk mengedukasi. Satu. Jadi kita mengedukasi ke perusahaan-perusahaan yang potensial. Ya tidak pernah bosan-bosannya, kadang kita tahu Pak, kadang-kadang baru hari ini di pujuknya, IPO-nya 5 tahun lagi. Yang jadi kendala adalah bahwa kita juga punya yang namanya IDX Inkubator. Jadi kalau Bapak Ibu lihat bahwa di bursa itu, kita tidak hanya bicara perusahaan yang besar, tapi juga perusahaan-perusahaan UMKM dengan papan akselerasi. Kita punya yang namanya IDX Inkubator yang membantu perusahaan dari stick. Saat ini yang sudah masuk IDX Inkubator ada 81 perusahaan, dan yang sudah go public 7 perusahaan. Jadi kita juga berusaha balancing, juga mendekati perusahaan yang besar, namun juga kita juga mendekati perusahaan-perusahaan yang skala UMKM untuk bisa go public Pak. Jadi memang benar kita berusaha untuk perusahaan-perusahaan besar juga go public, tentu saja kita tidak diam Pak, kita juga melakukan beberapa inisiasi, insentif jika dimungkinkan bagi perusahaan-perusahaan tersebut bisa go public. Terima kasih. Thank you Pak Iman. Jadinya kesimpulannya making it easier for more companies to go public dari segi regulation ya Pak, bukan regulation, requirements. Oke. Saya pernah dengar sebuah statement, it's hard to make a good deal from bad people Pak Iman. Bagaimana cara meningkatkan corporate governance di capital market? Jadi memang terus terang, kenapa perusahaan itu go public? Karena better transparansi ya Pak. Artinya apa? Sekarang ini kita terus meningkatkan disclosure dari perusahaan-perusahaan tercatat. Bahkan kami bersama-sama ASEAN Stock Exchange sekarang ini telah memiliki standar Pak. Jadi kalau Bapak lihat standar sekarang, disclosure perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan Singapore Stock Exchange, Thailand Stock Exchange, core metriknya sama Pak. Jadi kita membuat perusahaan-perusahaan tersebut memiliki level standarisasi daripada disclosure. Sehingga kita harapkan bahwa dengan level disclosure yang sama, suatu perusahaan itu paling tidak bisa di-accept oleh investor, tidak hanya domestik tapi juga foreign. Jadi memang kita terlalu tekankan terkait disclosure. Bahkan sekarang ini terkait dengan ESG, kita menambahkan disclosure terkait dengan sustainability report. Karena terus terang ada demand dari investor-investor yang concern terhadap ESG. Jadi kita juga meningkatkan disclosure dari perusahaan-perusahaan tercatat, bahkan kami mensubsidi perusahaan-perusahaan tercatat, yaitu yang masuk IDX 80, untuk dilakukan ESG score Pak. Jadi kita melakukan subsidi, kita membayarkan 80 perusahaan tercatat untuk dihitung berapa sih ESG score-nya. Jadi kita harapkan transparansi perusahaan itu bisa dilakukan. Dan juga tentu saja ada punishment-nya ketika mereka tidak melakukan disclosure dengan benar, ada keterlambatan, tentu saja kita meng-encourage penalti untuk mereka. Demikian. Thank you Pak Iman. Mungkin langsung aja ke Pak Agung Prabowo. Pengen dengar sell side perspektif Pak. Apa peran capital market untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Indonesia Pak? Terima kasih Pak Nicholas. Selamat siang Pak Lokeng Hong, Pak Iman Rahman. Senang bisa diapit dua dewa pasar modal pada siang hari ini, dan selamat siang juga kepada para audiens. Peran dari capital market tentunya sangat penting sekali. Kalau misalnya kita lihat pasar modal di US ataupun di UK, sebetulnya kalau misalnya kita lihat di US lah, kita ambil satu ilustrasi. Debt capital markets itu lebih besar daripada loan markets. Equity capital markets mungkin tidak sebesar dari debt capital markets, tapi pertumbuhan cukup signifikan. Nah, untuk ekonomi di Indonesia, kita butuh sebetulnya liquidity, diversifikasi dari liquidity, bukan hanya dari sektor perbankan. Sektor perbankan, liquidity-nya bertumbuh, cuman ya segitu-gitu aja. Jadi kalau misalnya kita sekarang sudah punya perusahaan besar di Indonesia, Pertamina misalnya,
Itu tentunya kalau misalnya mereka untuk melakukan ekspansi usaha, dulu Pak Iman dari Pertamina ya Pak ya, itu pusing juga ya Pak ya, cari liquidity-nya ya. Nah ini yang menurut saya diversifikasi financing, availability dari financing itu menjadi hal yang sangat penting sekali. Kita beruntung ada 938 emiten, kita punya pasar modal. Tentunya ini sebetulnya menjadi tulang punggung kita bagaimana bisa menggairahkan pasar modal itu. Tadi saya dengar Pak Loh Keng Hong dan Pak Iman bercerita mengenai bagaimana bisa menumbuhkan. Cuman kalau misalnya menurut saya sih itu penting sekali. Saya melihat dari dua perspektif. Satu dari sisi supply, saya setuju supply dari perusahaan-perusahaan yang bagus untuk masuk ke bursa itu penting sekali. Tapi juga yang paling penting adalah kita semua investor di sini misalnya, begitu kita masuk bursa, kita bisa keluar gitu kan, kita bisa memonetize itu. Nah, memonetize investasi kita butuh liquidity. Tadi Pak Iman bercerita mengenai free float. Menurut saya sesuatu hal yang perlu diperhatikan, saya sendiri juga nggak ada jawabannya Pak Iman. Cuman kalau misalnya dari sisi ilustrasi yang saya bisa ambil itu adalah India, mungkin sekitar 5 tahun yang lalu ya, mereka force liquidity, besarannya mungkin sekitar 25%. Dan itu langsung secara market cap meningkat sangat drastis sekali. Dan itu penting sekali juga sih untuk kita bisa punya satu perusahaan yang sehat, perusahaan yang bagus seperti Pak Loh Keng Hong tadi bercerita, dan juga dari sisi liquidity yang tadi Pak Iman coba untuk carikan solusinya. Yang kedua, yang kita mesti lihat itu dari sisi demand side. Nah, demand side ini kita senang pada waktu pandemi kita investor retailnya bertumbuh. Cuman pada saat pandemi kita juga tahu juga kita kebanyakan work from home, mungkin kita pakai 2 screen atau 3 screen gitu kan. Salah satu screennya adalah kita ngelihat pasar modal gitu kan, trading saham kita. Sekarang pandemi udah selesai, balik lagi ke kantor, sekarang nggak bisa ngelihat. Malah kemudian yang ngelihat adalah bos-bosnya gitu kan, kerja atau enggak di situ kan. Nah, ini tuh sesuatu hal yang menurut saya juga kita lihat ada perubahan behavior dan kita harus pikirkan juga. Yang pasti kita mesti membuat yang namanya pasar reksadana kita itu menjadi besar. Kalau tadi kita ngomongin supply, kita harus ngomongin dari sisi demand juga. Siapa yang akan menyerap perusahaan-perusahaan bagus ini? Kita selama ini kita masih tergantung kepada foreign investors juga. Mereka pelurunya besar, mereka akan menyerap. Tapi kita juga sangat tergantung sekali kepada foreign investor. Mereka memiliki pilihan lebih banyak selain daripada Indonesia. Jadi pertumbuhan mungkin dari reksadana kita cuma 50 miliar US dollar ya Pak ya, dan itu agak sedikit turun kali ya. Nah ini bagaimana kita bisa menciptakan reksadana itu yang menjadi lebih besar lagi, karena itu yang menjadi motor penggerak penyerap supply-supply tadi yang akan masuk ke market. Yang kedua adalah memang edukasi dari sisi retail, kita sudah punya retail investors yang bagus. Nah ini bagaimana cara mengeduket mereka supaya mereka juga melek investasi. Yang menarik adalah dari pengalaman saya itu adalah saya sering sekali datang ke sekolah-sekolah, saya kasih suatu permainan, suatu games, biasanya ada sekitar 40 atau 50 mahasiswa Pak Iman, ini kerjasama juga dengan IDX, di investment games itu saya kasih uang halu 100 juta per orang atau per kelompok. Saya mundur 10 tahun. Terus kemudian kita juga kasih pencerahan, edukasi mengenai bagaimana membaca macroeconomic variables. Bagaimana mereka mengerti mengenai economic cycle, mengenai interest rate cycle, dan impact-nya kepada instrumen efek, apakah itu juga saham ataupun itu juga equities. Yang menarik adalah para mahasiswa ini sebetulnya bisa mengerti dengan lebih mudah, itu sesi cuma sekitar 2 jam. Uang 100 juta, kira-kira Pak Nicholas bisa tebak nggak? Dalam waktu 10 tahun itu jadi berapa juta? On average. Sorry, Uang 100 juta uang halu itu. 2M mungkin ya Pak ya, dari 100 juta 100 kan juta ya.
On average, kalau 2M sih boleh juga sih Pak, ada yang mencapai segitu, cuman on average itu adalah sekitar 700 juta. Karena kan mereka juga melalui ada siklus turun termasuk pandemi pada waktu itu. Jadi sebetulnya investasi itu bisa dipelajari dengan mudah. Jadi dari sisi supply side, dari sisi demand side, dan ini memang juga butuh dari kita semua untuk bisa mendorong itu. Jadi penting sekali Pak, cuma memang kita PR-nya banyak nih untuk bisa mendorong pasar modal kita itu juga menjadi sumber pendanaan untuk para korporasi di Indonesia. Thank you Pak Agung. Jadi improving liquidity, improving the supply side, more companies, tapi juga dari demand side, market participation in reksadana, etc. Oke Pak, tapi mungkin let's think a bit more micro. Misalnya saya memiliki pabrik ekspor di Indonesia. Mengapa saya harus mempertimbangkan IPO atau accessing DCM atau debt capital markets to expand? Just the logical thought process, Pak, sebagai perusahaan. Pak Agung, sorry. Dari supply side ya. Dulu saya 29 tahun berkarir di pasar modal. Dulu mungkin 20 tahun pertama itu selalu bilang ke klien IPO. Cuman pada saat ini kita juga melihat bahwa IPO itu bukan satu-satunya solusi. IPO itu belum tentu cocok untuk perusahaan-perusahaan yang belum siap. IPO itu sangat tergantung kepada investor appetite, gitu ya. Kalau kita lihat IPO berarti equity investors. Kita butuh perusahaan-perusahaan tadi yang perusahaan Pak Loh Keng Hong bilang Wonderful. yang wonderful, yang labanya besar dan mampu bertumbuh secara sustainable dengan besar juga gitu kan, dan itu nggak gampang. Jadi kalau misalnya tidak ada perusahaan tersebut, mungkin mereka akan melihat stok yang lainnya juga gitu, karena itu tipikal dari karakter dari equity investor. Mereka akan cari tadi wonderful companies. Nah, tentunya export oriented tadi sangat tergantung kepada direction of trades, tergantung daripada global economic cycle juga. Kalau kita lihat di global economic trend di dunia ini, itu tentunya ada dua mesin yang cukup besar, satu China, yang kedua adalah US, dan kita mungkin Indonesia ekspor ke China itu sekitar 25%, US dari Indonesia ke US itu sekitar 10%. Jadi engine growth yang cukup signifikan sebetulnya buat Indonesia kalau misalnya global economy slows down. Karena dua mesin ini tuh bermasalah. Plus juga Europe ini juga lagi slow down dan mungkin akan masuk resesi. Plus kita ada geopolitical, ini akan problematik buat perusahaan yang export oriented. Tetapi bukan nggak bisa, tergantung komoditasnya seperti apa. Jadi itu sangat harus masuk ke granular, ke details dari spesifik barang-barang yang mereka ekspor di situ. Apakah mereka itu bisa menjadi wonderful company yang seperti Pak Loh Keng Hong utarakan tadi. Thank you Pak Agung. Untuk pemaparannya, thank you. Mungkin sekarang saya ingin tarik diskusi ini ke arah global market, soalnya tadi Pak Agung ngebahas tentang geopolitical tensions. Spesifiknya dampak global markets dan geopolitik kepada pasar modal di Indonesia. Sebagai konteks, mungkin banyak yang paham di sini bahwa terjadi ya kami memasuki siklus pemotongan atau pemangkasan suku bunga global, dimulai dengan The Fed dan Bank Indonesia dan Bank Sentral di dunia. Kemudian banyak sekali geopolitical events, mulai dari konflik di Timur Tengah, Rusia, Ukraina, dan juga shifting balance of power ya, away from the US and the rise of regional blocks termasuk China and the gang. Mungkin untuk Pak Agung dulu, bagaimana dampak
event geopolitik bagi Indonesia, Pak. Lalu mungkin bagaimana dampaknya bagi kegiatan M&A dan Bank BNI? Kita lihat sendiri kemarin China memberikan insentif, terus stock market China naik 17% ya Pak Iman ya, dalam waktu 4 hari. Kita juga melihat sendiri dampaknya dari yang dilakukan oleh Chinese government terhadap pasar Indonesia, dan kita juga melihat juga dampak dari penurunan tingkat suku bunga The Fed terhadap pasar Indonesia. Jadi kita itu masih ada ketergantungan juga kepada global macroeconomic trend. Nah, yang menarik adalah kita bisa ngomongin banyak tentang situasi di China, kita bisa ngomong banyak mengenai situasi di US, apakah ini ada penurunan tingkat suku bunganya bisa sustainable, 50-50. Kalau saya bicara dengan teman-teman di Wall Street, itu mereka juga view-nya terbelah. Mungkin nanti akan ada data inflasi baru keluar atau data dari sisi unemployment keluar yang bagus. Belum tentu November ini ada penurunan tingkat suku bunga 25 basis point dari The Fed. Kita nggak tahu. Jadi uncertainty-nya itu masih ada. Belum lagi ada election. Kalau Trump yang terpilih, tentunya dampak dari penurunan suku bunga itu mungkin akan menjadi remote ke depannya. Jadi kita banyak sekali uncertainty-nya yang kita hadapi pada saat ini. Nah, yang menariknya adalah sebetulnya kalau misalnya kita lihat postur fiskal dari Indonesia, yang kita ada perubahan rezim dan kemudian ada perubahan yang sangat smooth. Kenapa saya bilang sangat smooth adalah sudah adanya member-member yang di dalam government pada saat ini untuk kemudian melakukan pembahasan program-program yang dibutuhkan untuk kemudian bisa smoothen out atau membuat suatu postur fiskal yang sesuai. Kita ini negara yang sangat dependent on domestic economy. Jadi kalau misalnya kita lihat, mungkin banyak diberitakan bahwa ada makanan bergizi gratis. Itu dampak trickle down ekonominya ke perusahaan-perusahaan FMCG tentunya ada. Mengenai healthcare itu tentunya ada juga di situ. Dan kita juga sekarang dihadapi pada masalah di mana middle to low income class people itu affected pasca pandemi. Jadi purchasing power itu menjadi PR nasional. Dan ini juga kita dulu bangun infrastruktur, tapi mungkin sekarang di postur dari APBN yang baru itu adalah membangun infrastruktur untuk agribusiness. Agribusiness sangat fokus kepada padat karya. Terus kemudian juga dari sisi kita lihat hilirisasi. Dulu hilirisasinya dari sisi mineral yang sangat capital intensif, tapi kita lihat di sini adalah hilirisasinya itu di sektor agribusiness, jadi padat karya. Kenapa begitu? Karena postur ini yang kita lihat, saya pribadi, bukan BNI, adalah kemudian bisa mendorong penciptaan lapangan kerja. Jadi ini pengaruh dari sisi dampak pelemahan global economy, dampak dari sisi tingkat suku bunga The Fed yang sangat tergantung kepada dua hal. Yang satu itu adalah inflasi di US dan juga yang satu lagi adalah unemployment di US. Itu menjadi terdilusi karena kita punya PR sendiri dan kita yang bisa menentukan masa depan bangsa Indonesia ini gitu. Jadi kita harus fokus kepada consumption, kita harus fokus pada peningkatan dari purchasing power masyarakat Indonesia, dan ini yang saya lihat di fiskal kita itu bisa menjawab permasalahan tersebut. Jadi saya rasa sih kita ngomong global economy, baliknya ke kita dampaknya seperti apa, yaitu tadi kita harus bertumpu kepada kemampuan dari consumption dan pemberdayaan dari purchasing power masyarakat Indonesia. Thank you Pak Agung. Kesimpulannya fiscal resilience lah ya Pak. And then
go back to basics, Indonesia's GDP, consumption driven, focus on that. Benar kan Pak ya? Oke, lulus. Mungkin saya bisa tanya langsung Pak Keng Hong. Dari perspektif Bapak sebagai investor bottoms up ya Pak, bagaimana pengaruh global market atau news headline terhadap pengelolaan portofolio Pak Keng Hong? Apakah Bapak tetap mengikuti perkembangan global events atau tidak sama sekali Pak? Bagaimana pendekatan Pak Keng Hong? Saya kurang memperhatikan global market ya, karena saya hanya berinvestasi di Bursa Efek Indonesia. Saya tidak pernah membeli saham di luar Indonesia, hanya di Indonesia saja. Jadi saya kurang memperhatikan global market. Jadi ketika portofolio saya hanya memperhatikan yang kinerja perusahaan tersebut saja. Bukan yang makro tapi yang mikro. Ya. Jadi ketika saya membeli saham untuk portofolio saya, yang saya perhatikan adalah nomor satu, kejujuran si pengendali, direksi dan komisaris. Ya. Kalau mereka bukan orang baik, bukan orang jujur, maka saya tidak akan beli perusahaan tersebut. Ya, saham perusahaan tersebut tidak akan saya beli. Yang kedua, tentu saya lihat bidang usahanya. Ada bidang usaha yang bagus, ada bidang usaha yang jelek. Tentu saya hanya membeli saham-saham perusahaan yang bidang usahanya bagus. Yang ketiga, saya lihat tentang labanya. Kecil atau besar, perusahaan rugi saya nggak mau beli, perusahaan yang labanya kecil juga saya nggak mau beli, saya hanya mau membeli perusahaan yang labanya besar. Kemudian pertumbuhannya, ya, kalau perusahaan itu apakah setiap tahunnya labanya bertumbuh atau tidak, tambah besar. Yang kelima yang saya lihat adalah valuasi. Kalau perusahaan itu bagus tapi valuasinya mahal, saya juga tidak mau beli. Jadi saya hanya mau bersedia membeli perusahaan yang bagus itu di harga yang wajar. Atau syukur bisa dapat harga diskon. Yang terakhir mungkin yang saya lihat adalah mengenai dividen yield. Kalau dividen yieldnya besar, saya juga sangat tertarik karena mendapatkan dividen yang besar itu setiap tahunnya nikmat juga dapat uang tunggu. Ya. Jadi di dalam portofolio saya ketika saya berinvestasi, global market itu boleh bilang saya abaikan. Jadi saya betul-betul lihat kinerja perusahaan itu aja. Kalau dia memenuhi syarat yang tadi 6 hal itu, saya membelinya. Thank you Pak Keng Ya. Hong. True bottoms up investor, very interesting. Oke, terima kasih atas pemaparannya Pak. Mari kita mungkin diskusi tentang peluang investasi ya. Mungkin saya share konteks terlebih dahulu. Target pertumbuhan ekonomi 8% yang diusung pemerintahan baru. Mungkin again further context dari saya, pengeluaran pemerintah mencakup 18-20% dari GDP atau sekitar dengan 5% pertumbuhan per tahun. Untuk mencapai 8%, dari mana kita bisa kejar 3%. Karena natural rate of growth kita ya 5%. Where are we gonna find the 3%? Of course ada banyak wacana dari pemerintahan baru seperti menaikkan tax revenue dari 10% ke 16%. Lalu juga ada wacana untuk meningkatkan debt to GDP ratio atau rasio pinjaman terhadap PDB dari 40% ke 50%. Mungkin pertanyaan pertama ke Pak Agung dulu. Menurut Bapak, bagaimana pemerintah dapat mencapai target 8% GDP growth? Kalau kita balik lagi ke postur fiskal ya, yang perlu diperhatikan itu adalah purchasing power dari masyarakat, terutama adalah middle to low income segment. Karena rumus dari GDP itu salah satunya itu adalah C, which is consumption. Gitu. Kalau misalnya they cannot consume atau purchasing power-nya itu lemah, tentunya dari sisi pencapaian GDP tadi target 8% itu akan
sangat sulit. Kalau misalnya kita lihat juga faktor dari GDP lainnya itu adalah investasi gitu ya. Pada saat ini pun juga kita juga sangat berharap yang namanya continuity dari program Pak Presiden Joko Widodo itu berlanjut. Kita tadi mendengarkan gitu kalau hilirisasi dari nikel seperti misalnya itu dulu kita ekspor nikel begitu aja mungkin kita bisa generate sekitar 1.8 billion US dollars, tapi dengan hilirisasi dengan industrialisasi di situ, meng-create value add, itu menjadi 34 billion US dollar. Jadi bisa dihitung itu berapa besar dari sisi value creation-nya dan juga penciptaan lapangan pekerjaannya. Jadi menurut saya sih hilirisasi itu penting dan itu juga untuk harus jelasan. Jadi consumption dan investment yang benar gitu ya. FDI atau foreign direct investment itu juga menjadi hal yang sangat penting sekali untuk Indonesia untuk bisa tadi itu menaikkan dari sisi I-nya itu investasinya dan itu yang menurut saya sih penting untuk bisa mencapai pertumbuhan 8%. Apakah itu bisa segera terjadi? Mungkin itu akan takes proses ya. Karena yang itu tadi purchasing power-nya mesti diperbaiki dulu untuk bisa mencapai ke sana. Lapangan pekerjaannya mesti dibuka dulu untuk bisa mencapai ke sana. Cuman begitu kita sudah bisa solve itu semua, tentunya ini akan bisa mencapai. Tapi kalau misalnya kita lihat juga di postur fiskal juga kita lihat di situ juga ada dari sisi soft infrastructure yaitu pendidikan. Itu juga penting sekali. Tanpa itu mungkin susah kita untuk mencari suatu value creation di dalam ekonomi ini. Kira-kira begitu dari saya. Thank you Pak Agung. Mungkin tadi udah kayak kelas makroekonomi ya. Sebagai konteks PDB itu calculation-nya dia C plus I plus G X minus M. Benar kan Pak ya? Mungkin untuk Pak Iman, saya mau fokus dari rumus PDB tersebut di I-nya, huruf I atau investments. Nah ini kan pemahaman saya Pak, FDI atau Foreign Direct Investment atau Foreign Participation juga menjadi kunci kesuksesan untuk mencapai target 8% ini. Bagaimana cara kita bisa semua meningkatkan kepercayaan pemodal asing untuk berinvestasi di Indonesia Pak? Karena mungkin perspektif IDX-nya lebih ke public market, would love to hear your thoughts Pak, tapi juga perspektif untuk private markets, ya kan FDI, long term FDI. Terima kasih. Mungkin pertama dari sisi pasar modal atau capital market. Ketika kita bicara memang banyak orang yang lupa bahwa memang di pasar modal tidak hanya orang bicara investment, tapi juga ada indirect investment. Artinya kenapa? Ternyata banyak juga perusahaan-perusahaan asing yang saat ini mencari target perusahaan-perusahaan tercatat. Kenapa? Karena dianggap lebih transparan dan keterbukaan informasi. Jadi saya banyak melihat bahwa M&A yang terjadi tidak hanya mereka foreign direct investment langsung ya di Indonesia, artinya from greenfield dari awal, tapi mereka justru mencari perusahaan-perusahaan yang tercatat. Ya, mereka backdoor leasing dan sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana meningkatkan kepercayaan pada mereka. Tadi Pak Agung bicara bahwa yang kita bangun di pasar modal ini ya adalah bahwa ketika mereka berinvestasi, mereka bisa exit. Itulah liquidity gitu kan. Jadi sekarang ini kalau kita bicara ketika kami roadshow ke beberapa investor, financial investor misalnya, yang jadi concern mereka adalah bahwa tidak banyak perusahaan-perusahaan cukup besar, kalau mereka invest, mereka nggak bisa keluar karena minimal transaksi hariannya di bawah target mereka. Mereka punya target tertentu. Sehingga kalau kita lihat, tadi saya sempat diskusi dengan Pak Lokangeng, Pak Agung, 20 perusahaan tercatat yang terbesar perdagangannya, itu kontribusinya hampir 50%, Pak. 45 perusahaan tercatat yang terbesar perdagangannya sudah kontribusi 80% dari total transaksi. Padahal kita punya 938. Jadi bisa dibayangkan tadi bahwa sisanya sangat kecil kontribusi terhadap perdagangan harian.
Nah inilah yang kita coba lakukan. Tadi saya sampaikan, Pak Agung sampaikan bahwa kita mulai melakukan beberapa structure. Pertama adalah mengenalkan short selling. Ya, kita sudah mengeluarkan aturan per awal bulan ini terkait dengan internal short sharing. Artinya apa? Orang boleh selling nggak punya barang dulu, nggak perlu nunggu punya barangnya. Jadi artinya mereka bisa exit bagi investor asing. Ini yang kita lakukan. Kedua, kita siapkan liquidity provider. Jadi kalau sekarang ini kita bicara bahwa nanti akan ada liquidity provider yang paling tidak menjaga transaksinya. Ini kita bukan bicara bahwa transaksinya dimanipulasi. Tapi ada pihak yang memang secara resmi ya menjaga harga sahamnya. Sehingga performance-nya bisa terjaga di market. Jadi beberapa struktur kita juga lakukan untuk menambah confidence. Ya, karena terus terang kita bicara ketika saya pertama join di bursa, saya percaya dengan MSCI di US, isu mereka kenapa perusahaan-perusahaan Indonesia sangat minim masuk MSCI tadi. Nggak ada exit strateginya, belum ada. Belum ada intraday ataupun short selling. Nah itu yang jadi salah satu concern dan ini yang kita coba akomodir sehingga kita harapkan makin banyak perusahaan-perusahaan tercatat di Indonesia untuk tercatat masuk ke indeks MSCI atau FTSE misalnya. Itu yang terkait dengan pasar modal. Kedua terkait dengan private company. Tentu saja ya ketika kita melihat memang tidak gampang mencari investor-investor di luar yang masuk ke Indonesia gitu. Satu adalah karena terus terang Pak, mungkin karena background saya dengan Pak Agung Prabowo sama. Investment banking sebelumnya, mereka cari returnnya in US dollar ya Pak Agung. Double digit gitu Pak. Bagi private company nggak gampang Pak nyari return double digit dan private gitu ya. Sehingga tadi akibatnya akan, yang ketiga ditambah kadang-kadang sekarang mungkin kurang, mereka minta majority ya Pak Agung. Udah masuk enaknya gede, tapi majority gitu. Nah ini mungkin yang jadi tantangan kita juga. Ke depan walaupun kita lihat akhirnya beberapa masuk ke Indonesia FDI di beberapa kawasan. Tapi jangan lupa insentifnya juga cukup signifikan sebenarnya. Ya, tax havennya seperti apa. Jadi memang setuju bahwa kita melihat bahwa kepercayaan investor itu juga perlu berbanding lurus dengan stabilitas. Ya baik stabilitas ekonomi maupun stabilitas politik. Tadi kita lihat bahwa kalau kita bicara hari ini ada menarik bahwa saya punya kurva sedikit mungkin Pak Niko. Bahwa sejak pengukuhan bulan Maret ya Pak tahun ini, IHSG kita cenderung meningkat. Ya walaupun kita bicara naik turun tapi cenderung meningkat. Justru yang menarik adalah peningkatan ini belum bisa full karena investor wait and see tanggal 20 Pak. Jadi karena mereka merasa cukup lama waktu dari penentuan presiden terpilih ke pembentukan kabinet. Tapi yang menarik tadi, dan yang lebih menarik lagi Pak Agung, Pak Alokongeng, Bapak Ibu sekalian, jumlah investor asing yang tadinya kontribusinya 34% dari total transaksi harian, itu meningkat ke 40%, signifikan. Dari 3,5 triliun per hari menjadi sekitar 5 triliun. Ditambah lagi capital inflow. Jadi capital inflow yang masuk Pak hari ini sudah hampir 50 triliun Pak. Dalam waktu 3 bulan. Padahal semester kedua sempat negatif. Jadi artinya apa? Bahwa tadi investor punya persepsi bahwa yang Pak Agung sampaikan di awal ada smooth transition antara pemerintah yang sebelumnya dengan yang saat ini. Jadi memang kita berharap bahwa kita nggak bicara tadi apakah jadi 8%. Paling nggak di-maintain seperti hari ini. Ya, dengan growth GDP minimal 5%, itu adalah yang diharapkan investor. Syukur-syukur bisa 8%. Karena terus terang dengan kondisi saat ini, kita bicara 1 tahun ini, ya ekonomi global yang resilient ya Pak ya, itu indeks kita bisa bertahan Pak. IHSG kita masih bisa bertahan di angka 7.000, 7.500. Bahkan 19 September lalu, kita receive high record, the highest ever
IHSG kita di 7.900. Padahal target daripada anggota bursa atau broker-broker adalah baru akhir tahun tercapai mungkin di 7.900 atau 8.000. Walaupun hari ini turun. Terima kasih. Thank you Pak Iman. Kesimpulan dari pemaparannya berarti ya, adding more instruments to play with dari short selling, having market participants ya untuk menjaga likuiditas dan juga mungkin untuk private investors, how do we show the returns untuk pemodal bisa sungguh-sungguh mau investasi di Indonesia. And congratulations untuk achievement-nya IDX dan pentingnya juga mungkin perception ya di capital market. Mungkin Pak Keng Hong, saya ada pertanyaan mungkin langsung bisa dijawab ya mengenai ini kan ada tailwind ke berbagai sektor saham dari kebijakan pemerintah baru. Boleh di-share Pak, mungkin ini kan transition to a new government, terus targetnya berbeda, berkelanjutan, tapi pasti ada nuansanya yang berbeda. Dari sisi Pak Keng Hong, where's the tailwind Pak? Sectoral tailwind. Sektor yang paling saya suka hanya dua yang saya suka. Karena kedua ini labanya besar sekali dan valuasinya juga murah. Ya. Yang pertama itu tentu perbankan. Pak Agung di bank ya. Itu tentu kita tahu kan bank itu labanya besar-besar ya. Terus tiap tahun bertumbuh terus. Nah itu sektor dan valuasinya juga murah ya. Jadi saya suka sektor perbankan. Jadi kalau lihat ada di websitenya bank swasta terbesar nomor 2 dan nomor 3, ada nama saya di 10 besar di sana sebagai shareholder. Ya. Kemudian yang sektor yang kedua yang labanya besar yaitu komoditas. Nah, saya suka sama komoditas karena labanya juga besar dan valuasinya juga murah. Ya. Nah, dividennya besar lagi. Jadi saya suka itu yang labanya besar ya. Kalau lihat di salah satu perusahaan tambang batu bara misalnya, ada saya di situ sebagai pemegang saham nomor 2 terbesar di situ. Ya. Kemudian ada satu lagi komoditas yang saya suka juga. Saya termasuk pemegang saham nomor 7 dan BlackRock nomor 8. Jadi saya bisa lebih besar dari BlackRock hanya di saham di perusahaan itu saja. Jadi dua sektor ini yang saya sukai, yaitu perbankan dan komoditas. Ya. Karena kedua sektor ini selain labanya besar, valuasinya murah, juga kasih dividen juga setiap tahunnya. Yang lain-lain ada juga sektor yang bagus tapi valuasinya mahal, ya saya tidak membelinya. Begitu Pak. Thank you Pak Keng Hong. Mungkin ke Pak Agung, kami cuma ada 5 menit lagi, tapi saya pengen bahas infrastruktur Pak. Infrastruktur merupakan salah satu pilar utama pemerintahan saat ini dan akan dilanjutkan oleh pemerintahan yang baru. Bagaimana outlook Bapak tentang equity dan bond financing terhadap infrastruktur di Indonesia dalam beberapa tahun mendatang? Kalau saya sih melihatnya sih infrastruktur itu masih menjadi pilar yang penting dan itu akan ada kelanjutannya. Cuman mungkin nggak seintensif di era pemerintahan sebelumnya ya. Dan ini view dari saya. Sangat capital intensif sekali, cuman apa yang sudah dibangun kan sudah cukup komprehensif sampai dengan pada saat ini. Mungkin yang lebih penting adalah sebetulnya infrastruktur dari sisi pemenuhan padat karya tadi, sektor agribisnis. Jadi misalnya bendungan, misalnya irigasi, kalaupun juga ada jalan itu adalah jalan penghubung dari sentra
bisnis tadi itu ke port atau kemana gitu ya. Nah itu menunjukkan hal yang menurut saya sih kalau saya baca dari apa namanya postur fiskal tahun 2025 arah infrastrukturnya ke sana. Dan itu menjadi penting sekali sebetulnya karena ini kan juga untuk distribusi dari sisi apa namanya komoditas yang Pak Keng Hong suka, cuman mungkin lebih komoditasnya adalah komoditas pangan gitu ya. Dan ini juga sesuai dengan misinya dari pemerintahan berikutnya yang lebih ke ketahanan pangan gitu. Jadi ini merupakan hal yang sangat penting sekali sih dan saya lihat ini yang akan difokuskan berikutnya. Terima kasih. Thank you Pak Agung. Mungkin boleh share sedikit tentang view-nya Bank BNI, bagaimana strategi BNI dalam memainkan peran penting untuk mendampingi korporasi, domestik maupun internasional melalui pasar modal, Pak? Kalau kita sih tentunya fokusnya tadi terhadap sektor-sektor, jadi kita fokusnya dari sisi fiskal ya, trickle down, itu yang akan menjadi fokus kita. Kita selama ini sudah dari sisi support kita ke sektor commodities, sempat juga ke sektor infrastructure, tapi kalau misalnya kita lihat dari postur fiskal, mungkin juga kita perlu lihat dari sisi agri business, Pak Loh Keng Hong perlu dipertimbangkan juga. Terus kemudian juga dari sisi consumer, karena itu akan ada dampak trickle down effect ke consumer. Kalau misalnya BNI Sekuritas Research itu melihat dari sisi pertumbuhan EPS-nya Pak, earnings-nya itu di tahun 2025, apakah itu cyclical maupun non-cyclical itu masih bisa bertumbuh double digit. Lalu kemudian dari sisi healthcare itu juga merupakan bagian dari fokus pemerintahan berikutnya untuk healthcare. Saya juga lihat dari sisi proyeksi para analis itu masih juga double digits itu. Terus kemudian juga dari sisi telco atau digital, bagaimanapun juga kalau misalnya kita ngomongin mengenai pendidikan, kita itu perlu yang namanya akses ke internet, akses kepada informasi. Kita sekarang banyak sekali belajar bukan dari formal education, tapi juga dari informal education yang kita bisa pelajari kalau kita bisa memiliki akses kepada informasi itu. Jadi kalau misalnya kita lihat para analis itu juga fokusnya untuk EPS 2025 itu double digit growth juga. Dan digitalisasi itu menjadi penting juga. Dan kita juga melihat banyak sekali mulai bermunculan data center baru nih. Nah ini yang juga merupakan fenomena yang sangat kita lihat nanti 5 tahun ke depan merupakan hal yang sangat menarik dan itu juga tentunya harapannya bisa membangun bukan hanya bisnis dari BNI, tapi juga dari sisi pasar modal ke depannya. Semakin banyak mudah-mudahan Pak Iman, para pemain-pemain baru yang masuk ke dalam bursa. Thank you Pak Agung. Pak Keng Hong, ada sektor-sektor yang baru di-mention oleh Pak Agung yang Bapak tertarik masukin uang untuk berinvestasi Pak? Ada tadi agribisnis, saya juga punya kebun sawit, punya juga karena kan valuasinya juga masih murah-murah. Tapi consumer usaha yang sektor yang bagus, tapi PI-nya tinggi-tinggi, jadi valuasinya mahal, jadi saya belum membelinya. Ya. Oke, thank you Pak. Kami sudah habis waktu, tapi mungkin sebelum saya tutup, saya ada lightning round. Ini by demand of the host, Pak. Ini pertanyaan untuk semua panelis. Dijawab seadanya aja, Pak. Please feel free to, one word answers juga oke. Saya mulai dari Pak Iman, terus mungkin ke Pak Agung, terus ke Pak Keng Hong. Pertanyaan pertama adalah aset favorit untuk diversifikasi, Pak. Oke, kalau bicara di aset, diversifikasi aset ya Pak. Kalau kita bicara di bursa justru year to date yang paling tinggi perdagangannya adalah infrastructure dan perbankan. Jadi itu yang salah satu yang jadi darling di pasar modal. Kalau kita bicara tahun lalu energi yang salah satu yang menjadi favorit bagi
investor. Saya mesti bilang atas nama investor, Pak. Karena saya nggak boleh main saham. Oke. Jadi on Siap. behalf investor, terima kasih. Pak Agung? Saya juga melanjutkan disiplin sejak dulu di investment bank juga nggak main saham. Jadi sebenarnya saya nggak punya saham, cuman saya tahu saham mana yang akan bergerak. Tapi dari sisi seandainya saya punya saham, saya cuma punya saham BNI, Pak. Terima kasih sudah support BNI. Saya akan diversifikasi saya kalau saya punya saham itu adalah di properti. Dan nggak ada yang lain. Terima kasih. Oke. Pak Keng Hong? Saya tidak suka melakukan diversifikasi. Jadi 99% uang saya semuanya saya belikan saham. Ya, karena bagi saya saham is the best choice. Saham itu, investasi saham adalah pilihan yang terbaik. Jadi saya tidak melakukan diversifikasi. Jadi 99% uang saya masukin di Bursa Efek Indonesia. Oke. Karena investasi di saham itu adalah investasi yang terbaik bagi saya. Thank you Pak Keng Hong. Wow, beragam investor ya, banyak banget tipe-tipe, yang ada yang concentrated bets, ada yang diversified. Oke. Next question. Where is the IHSG going by end of year? Pak Iman? Tadi saya sempat sampaikan mungkin Pak Niko, bahwa kalau bicara IHSG ini bukan target bursa. Ya, kenapa? Karena pergerakan IHSG sangat terpengaruh dari kondisi makro, domestik maupun asing. Jadi target bagi bursa adalah nilai transaksi harian. Jadi kalau bicara, tetapi tadi saya sempat sampaikan, kalau kita lihat beberapa proyeksi yang disampaikan oleh anggota bursa, target mereka adalah di angka 7.900 sampai 8.000 di akhir tahun. Kita cukup optimis untuk itu, kenapa? Karena kita pernah mencapai 7.900 di tanggal 19 September lalu. Jadi kalau kami lihat Pak, memang bahwa tentu saja sangat tergantung sekali, tadi bicara kondisi domestik, ekonomi domestik, bagaimana kondisi makro global, dan tentu saja bagaimana pembentukan kabinet. Karena terus terang IHSG ini sangat rentan terhadap penurunan makro, ya, interest dari FedEx. Ya, jadi kalau Federal Reserve-nya turun, ini akan terlihat sekali bahwa transaksinya akan meningkat dan indeks kita akan meningkat. Thank you. Pak Agung? Wah, bola kristal saya pecah semalam, jadi saya terus terang nggak tahu ini akan kemana. Cuman saya sangat cukup optimis sih sebetulnya dengan pasar modal Indonesia. Tadi kalau misalnya ada beberapa PR yang sudah kita perbaiki, dan juga dari sisi fiskal, dari sisi keberlanjutan program-program dari pemerintahan sebelumnya itu bisa dieksekusi dengan baik, cukup optimis sekali sih dari sisi earnings growth. Kalau kita sekarang mungkin di high single digit dari sisi average earnings di tahun 2024, memang banyak hal yang terkait dengan purchasing power, cuman kalau misalnya kita bisa benahi itu semua, tentunya kita akan masuk ke earnings growth yang double digit, paling enggak mid-teens dari sisi earnings. Kalau mid-teens dari sisi earnings, tadi ekspektasinya Pak Iman ke 8.000, mesti sih tercapai Pak. Terima kasih. Thank you Pak Agung. Pak Keng Hong? Hari esok itu misteri ya. Love the answer, Pak. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi hari esok ya. Tapi IHSG kita itu banyak tergantung dari inflasi di Amerika. Kalau inflasi di Amerika turun, suku bunga juga akan turun dan IHSG akan membaik. Demikian. Thank you Pak Keng Hong. Last question, saya janji pertanyaan terakhir. Satu stok, jika bisa memiliki saham ya Pak, one stock you will hold forever. Pak Iman? Kalau bicara stok, saya orang yang sangat percaya fundamental. Saya believe that yang paling penting ya bagi saya adalah, dan selalu diperlukan adalah financial sector yang akan terus hidup. Gitu kan, kita bicara long term investment. Jadi banking mungkin itu salah satu yang menurut saya
akan saya hold untuk maturity, ya, untuk lamanya. Thank you. Pak Agung, Bang BNI. Ini kan ada Pak Agung di sebelah saya. BNI Pak, saya nggak bisa beli yang lain Pak, BNI Siap. Pak. Terima kasih. Oke. Pak Keng Hong? Kalau buat saya suruh pilih satu saham yang akan saya pegang selamanya, maka bagi saya akan pegang perbankan. Oke. Karena bagi saya bidang usaha perbankan adalah yang terbaik. Labanya begitu besar dan setiap tahun terus dia bertambah besar. Maka saya kalau disuruh pilih untuk memegang satu saham selamanya, saya akan memilih perbankan. Oke. Gitu. Thank you Pak Keng Hong. Konsensusnya banking ya semuanya. Oke, let's straight banking after this. Oke, mungkin kita bisa transisi ke Q&A session. Ada beberapa pertanyaan yang sudah dipaparkan di depan saya. Pertama ada pertanyaan dari Jessica. How can IHSG grow while the majority of inflow and funds are being absorbed by Indo government bonds, offering that seems endless? Oke, this is a very good question. Mungkin pertama Pak Iman, terus saya pengen dapat perspektifnya Pak Agung. Ini yang menarik, memang saat ini kita bicara bursa berkompetisi dengan government bonds, terutama SRBI. Tapi jangan lupa bahwa secara komposisi investor Indonesia saat ini ada asing, yang tadi saya sampaikan kontribusinya 40%. Dan terus meningkat. Serta ada institusi domestik. Memang benar ketika bicara Indo Government Bonds, saat ini yang sangat terhit atau mereka beralih dari saham adalah retail. Ya, retail melihat bahwa Indo Government Bonds atau ORI 6-7% mereka pindah. Tapi itu juga ada waktu tertentu yang enggak, menurut saya ada waktunya. Sehingga kalau kita lihat makanya walaupun di tengah ada ya quote-unquote kompetisi dengan Indo Government Bonds, indeks kita tetap naik. Kenapa? Karena asingnya naik, domestik juga, institusi juga naik. Thanks. Pak Agung, do you believe that maybe as rates go down, interest rates as they go down, that inflow ke IHSG akan meningkat di mana Indo government bond yields kurang menarik. Sekarang kan kelihatannya ya inflow-nya semua ke government bonds karena lumayan menarik ya Pak. Sebetulnya bukan belief ya, kita udah lihat kan sebetulnya bahwa even sebelum tingkat suku bunga the Fed itu turun gitu, market sudah antisipasi. Tadi Pak Iman sudah bicara berapa itu nilai inflow dari foreign investors yang masuk ke IHSG. Jadi udah bukan belief gitu karena faktanya sudah ada. Tapi begini, yang kita perlu perhatikan itu adalah kemampuan kita untuk membaca interest rate cycle. Nah, kalau misalnya memang kita melihat bahwa ini akan ada penurunan interest rates, dengan sendirinya nilai dari saham itu akan naik gitu kan, karena pasti cost of debt itu turun, cost of equity itu akan turun, weighted average cost of capital akan turun, dengan WACC itu turun, tentunya valuation dari saham itu akan meningkat. Nah, kita sudah melalui berbagai macam peak and trough dari capital market, dan itu selalu ada hubungannya dengan economic cycle dan interest rate cycle. Dan kita lagi dalam perjalanan interest rate cycle kita itu menuju ke bawah, tapi kita masih ada dibayangin oleh uncertainty, jadi ya kita monitor aja. Tentunya itu pasti ada dampaknya ke IHSG dan kita sudah melihat itu dengan sendirinya. Thank you Pak Agung. Ada pertanyaan yang kedua, mungkin untuk Pak Keng Hong cocoknya. Tadi pertanyaannya adalah sektor apa yang harus dihindari di tahun 2025? Sektor yang harus dihindari bagi saya adalah sektor-sektor bidang usaha yang kalau kita lihat laporan keuangannya rugi dan rugi ya. Jadi perusahaan yang rugi terus jangan dibeli ya. Kadang-kadang masyarakat suka membeli perusahaan yang bidang usahanya rugi. Jadi
di tahun 2025 atau tahun berapa saja, jangan pernah membeli bidang sebuah perusahaan yang bidang usahanya rugi, rugi, dan rugi. Begitu. Oke, thank you Pak Keng Hong. Boleh ke pertanyaan berikutnya? Berikutnya ada? Oke, ada pertanyaan dari Rachel. Apakah usia muda akan bisa bermain saham dengan baik? Apakah ada kisi-kisinya? Wah, kayaknya ini balik lagi ke Pak Keng Hong ya. Bagaimana bisa, how do you generate alpha in the stock market, Pak? Sebetulnya makin muda seseorang berinvestasi di saham, semakin baik. Semakin baik. Tidak seperti saya mengerti saham ketika usia 30 tahun. Saya baru tahu saham itu apa ketika usia saya 30 tahun. Tapi sebetulnya semakin dini itu semakin baik. Kalau kita lihat Warren Buffett sudah membeli saham ketika usianya 11 tahun. Jadi semakin muda semakin baik. Sehingga hasilnya pun dia bisa pernah menjadi orang terkaya di dunia, pernah. Karena berinvestasi saham. Karena apa? Karena sejak dini, sejak umur 11 tahun dia sudah membeli saham. Ya, semakin muda mulai berinvestasi saham, semakin baik. Begitu. Oke, thank you Pak Keng Hong. So, take on risk, kesimpulannya take on risk while you're still young, gitu ya Pak ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Wah, ini pertanyaan dari Eko, ada banyak juga ya. Pertama, pendapat UMKM yang udah go public ke Pak Keng Hong. Kedua, bagaimana daftar menjadi peserta IDX Inkubator untuk Pak Iman. Pertanyaan ketiga, sektor skincare, apakah oke IPO untuk Pak Keng Hong lagi? Mungkin kita mulai dengan Pak Keng Hong, pendapat UMKM yang udah go public, Pak. Mohon maaf dan mohon maaf. Saya nggak pernah melirik perusahaan kecil UMKM. Mohon maaf ya. Saya selalu hanya melihat wonderful company, perusahaan yang besar, Perusahaan yang BNI ya Pak. cuannya besar, perusahaan yang wonderful, yang bagus. Jadi saya fokus di situ di wonderful company. Jadi kalau mohon maaf, saya nggak pernah melirik UMKM. Demikian. Sektor skincare Pak? Sektor skincare juga saya nggak pernah beli ya selama saya berinvestasi di Bursa Efek Indonesia 35 tahun nggak pernah beli skincare ya. Produknya aja saya beli tapi sahamnya enggak. Begitu ya. Noted Pak, thank you. Pak Iman, bagaimana daftar menjadi peserta IDX Inkubator? Jadi IDX Inkubator ini ada di 3 cabang Bursa Efek Indonesia. Pertama di Jakarta, kedua di Bandung, dan ketiga di Surabaya. Sebenarnya ada websitenya, ya bisa lihat di website IDX, ya Mas Kausar ya. Ada di website IDX, tapi paling tidak kalau mau bertanya bisa datang ke bursanya. Jadi di Jakarta bisa kantor bursa untuk diskusi lebih detail. Kalau ada yang di Bandung juga silakan ke kantor perwakilan bursa di Bandung dan di Surabaya. Tapi bisa juga lihat di website IDX ya mengenai bagaimana syarat untuk menjadi anggota IDX Inkubator karena kita punya coworking space. Ya, jadi kita menawarkan coworking space gratis kepada perusahaan yang terdaftar sebagai anggota IDX Inkubator dan ada programnya. Jadi kita memperkenalkan bagaimana mempersiapkan laporan keuangan, bagaimana diskusi dengan underwriter, bagaimana kita membuat investment thesis, ya investment thesis sebelum perusahaan menjadi go public dan konsultan hukum. Terima kasih. Oke, thank you Pak Iman. Pertanyaan berikutnya dari Anthony. We all know the source of liquidity will come from developed markets, okay, so foreign inflows ya.
The question is how to attract those foreign investment funds to Indonesia and thus improve onshore liquidity. Wah, ini kayaknya tadi udah dibahas sedikit ya tentang improve. I think the key is it takes the whole village from a supply side, also from a demand side. Tapi mungkin what sort of action is required? Mungkin Pak Agung, habis itu Pak Iman. Sebetulnya sih kalau misalnya dari sisi what sort of actions itu banyak public listed companies yang Pak Loh Keng Hong bilang usahanya gede-gede itu seringkali melakukan NDR, non-deal roadshow ke para foreign investment funds dan juga ada yang diprakarsai juga oleh IDX ya, Pak Iman juga ya. Dan juga dari sisi Kementerian BUMN. Jadi dialog atau komunikasi dengan para funds ini tuh cukup aktif. Malah kita juga sering menjembatani dialog itu bukan hanya kepada para foreign funds atau mutual funds, tapi juga dari sisi private assets, apakah itu private debt maupun private equity yang tadi Pak Iman juga ceritakan gitu. Memang isunya ada satu, pilihannya nggak banyak di Indonesia. Jadi kita memang butuh lebih banyak perusahaan-perusahaan gajah yang tadi Pak Keng Hong pengen invest, itu banyak ada di bursa, dan kita, Pak Iman, mohon maaf ya Pak Iman, kita butuh liquidity-nya Pak, gitu, karena dengan adanya liquidity dari perusahaan-perusahaan itu, tentunya itu yang akan menarik para investor-investor asing, foreign investment funds. Intinya adalah average daily trading value, itu ada threshold tertentu di mana mereka itu membutuhkannya. Kalau enggak mereka akan sulit untuk keluar tadi nanti yang tadi saya bilang bahwa exit strateginya itu jadi bingung juga gitu. Jadi kira-kira itu sih yang dibutuhkan, banyak PR sekali yang kita harus kerjakan. Terima kasih. Thank you Pak Agung. Pak Iman? Ya jadi sampaikan Pak Agung tadi, bursa mulai 2 tahun lalu juga mulai aktif membawa perusahaan-perusahaan yang tier 2 Pak. Karena kalau perusahaan-perusahaan tier 1 contohnya BCA, Mandiri, BNI, mereka rutin roadshow. Tapi tier 2 kita kadang-kadang karena kesibukannya mereka kadang-kadang nggak terlalu frequent. Jadi kami mulai 2 tahun lalu mengunjungi negara-negara yang bukan traditionally dilakukan roadshow Pak. Contohnya kalau kita roadshow itu Singapura, Hong Kong, London, New York dan sebagainya. Bursa membawa beberapa tier 2 company untuk bersama-sama roadshow justru ke Korea, China, Jepang, dan terakhir kemarin malah ke Australia. Jadi kita lihat market-market baru. Kalau selama ini kita bicara investor Eropa tadi kan. Nah artinya tadi apa? Kita membuka market baru. Jadi kita memperkenalkan investor-investor baru dan ini yang menarik. Sekarang ini bahkan China ya mulai melirik Indonesia sebagai tempat investasi. Bahkan yang menarik lagi sekarang justru ini yang menarik. Jadi banyak sekali ternyata perusahaan-perusahaan ya yang bekerja sama dengan China di Sulawesi seperti Morowali listing di IDX. Nah ini menarik. Jadi fenomena-fenomena perusahaan-perusahaan yang dimiliki atau joint partner antara China dan Indonesia juga listing Pak. Karena tadi belum bisa dual listing perusahaan dari China langsung. Jadi kita berusaha juga aktif di bursa walaupun ya, tentu saja teman-teman ataupun emiten juga aktif roadshow atau underwriter membawa roadshow, tapi kami juga mencoba mengintroduce perusahaan-perusahaan yang tercatat di tier 2 yang listing untuk juga lakukan roadshow. Oke, thank you Pak Iman. Baiklah, semua pertanyaan semoga sudah dijawab dan hasil diskusinya pun insightful. Dari diskusi ini ada beberapa key takeaways yang saya rangkum. Mungkin dari pertama, how do we build a deeper capital market? Kayaknya jawabannya gotong royong, ya kan? Perlu lebih banyak perusahaan dari supply side, tapi juga dari demand side. Bagaimana meningkatkan partisipasi investor retail, ya kan? Dan juga improving liquidity dari sisi bursa. Terus mungkin dari segi dampak global markets dan geopolitik pada Indonesia, pasti ada, tapi yang penting kita melihat inwards gimana cara bangun fiscal resilience, focusing on the fact that PDB kita besarnya itu isinya consumption, so how do we improve that? Tapi juga how do we hilirisasi ya Pak, so industrialization, pushing for investments
in those sectors. Tapi kita juga tadi bahas tentang corporate governance untuk meningkatkan kesungguhan tapi juga trust oleh publik, itu penting juga. Dan terakhir mengenai target penumbuhan 8%, focus on consumption, focus on investments. Bursa juga mengeluarkan instrumen seperti short selling, derivatives, having market participants untuk menjaga likuiditas perusahaan. Dan menurut saya yang tadi stand out dari Pak Iman itu perception, market perception is very very important. So again gotong royong gimana Indonesia, gimana kita bisa beneran memberi persepsi ke global investors bahwa Indonesia is a great country to invest in. Dengan demikian panel ini sudah selesai. Semoga hasil diskusi siang ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas kesediaan Pak Keng Hong, Pak Agung, Pak Iman untuk membagikan perspektif dan ilmu Anda. Saya Nicholas Hilman, pamit dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Thank you. Beri tepuk tangan meriah sekali lagi untuk Pak Nicholas Hilman selaku moderator, Pak Iman Rahman, Bapak Agung Prabowo, dan Pak Loh Keng Hong. Bapak Ibu kami undang untuk tetap berada di atas panggung dan kita akan lakukan sesi penyerahan cindera mata dari BNI Investor Daily Summit 2024. Kami undang Bapak Zaki Amrullah untuk bergabung dan menyerahkan plakat cindera mata pada sesi ini.